Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadul Sinan dari kelompok 9. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Pak Anis mengenai tentang filsafat. Bisa dilihat di layar, pengertian filsafat adalah pemikiran mendalam tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Pengertian ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasbullah Bakri. Filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan alam semesta hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Filsafat itu sendiri meninjau pada pertanyaan apa, seperti contoh apa itu bumi, mungkin dari mana bumi berasal dan kemana bumi berputar misalkan. Kemudian kita lanjut. Ilmu filsafat berusaha menjelaskan tentang apa dan bagaimana alam sebenarnya, dan bagaimana teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Mengenai fenomena yang terjadi di alam, seorang filosofi yang bernama Thales pernah melakukan perjalanan hingga ke negeri Mesir dan menyaksikan bahwa air yang ada di Sungai Nil dimanfaatkan oleh para penduduk, terutama untuk keperluan pertanian. Atas hal itu, beliau berpendapat bahwa asal segala yang ada di dunia ialah air. Air yang senantiasa bergerak itu dipandangnya sebagai asas kehidupan manusia. Pandangan beliau memang benar adanya, sebab memang manusia tidak dapat hidup tanpa tergantung pada air. Kemudian kita lanjut. Definisi filsafat ini ada dua. Yang pertama, definisi proses. Filsafat ialah cara berpikir radikal, spekulatif, dan universal terdapat hakikat segala sesuatu. Jadi yang dimaksud definisi proses bisa dicontohkan tadi seorang filosofi Thales. Prosesnya berjalan hingga ke Mesir dan menyaksikan bahwa air yang ada di Sungai Nil dimanfaatkan oleh penduduk, terutama untuk keperluan pertanian. Ini dimaksud dengan proses. Kemudian ada definisi hasil. Hasil filsafat ialah hasil pemikiran manusia yang bersifat radikal, spekulatif, dan universal tentang hakikat segala sesuatu. Dari kejadian filosofi Thales ini, hasilnya itu beliau berpendapat bahwa asal segala yang ada di dunia ialah air yang senantiasa bergerak. Itu dipandangnya sebagai asal kehidupan manusia. Itu dari yang dimaksud definisi hasil. Mungkin sekian dari saya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak dapat dimaksud, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang timbulnya filsafat. Filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat muncul menggantikan mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang beredar dan menjadi sistem kepercayaan masyarakat Yunani saat itu.
Orang-orang Yunani patuh dan menjalankan hidup dengan menjadikan mitos dan dongeng sebagai pegangan hidup dan menjadi jawaban atas pertanyaan dan masalah kehidupan. Filsafat muncul karena para pemikir tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia. Para ahli fikir tersebut kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut melalui akal fikir mereka, sehingga mendapatkan jawaban yang dapat diterima oleh akal manusia. Penyebab sulitnya memahami filsafat. Pernyataan yang pertama bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang rumit dan sulit. Buktinya, orang-orang yang bergelut dengan filsafat kerap mengutarakan kata-kata dan teori yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Mereka kerap mengigau dengan bahasa-bahasa setan. Ini keluhan pertama. Kenyataan pertama ini memang sulit untuk kita tolak. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi, kalau boleh jujur, yang kerap membuat sulit itu sebenarnya bukan gagasan filsafatnya, melainkan cara penyampaian orangnya. Filsuf itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang rumit. Konsekuensinya, hal-hal yang mudah pun suka mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sulit. Padahal, filsafatnya itu sendiri seringkali berupa persoalan-persoalan yang mudah. Kemudian pernyataan yang kedua bahwasanya filsafat itu sesat. Pandangan ini sudah pasti tidak akan keluar dari seorang pembelajar sejati. Tapi, kalaupun benar filsafat itu sesat, untuk membuktikan kesesatannya adalah harus berfilsafat. Untuk membuktikan kesesatan filsafat, Anda harus punya argumen. Dan ketika argumen itu disusun, sebetulnya, sadar atau tidak, Anda sedang berfilsafat untuk menyesatkan filsafat. Definisi filsafat. Kata filsafat berasal dari kata filosofia. Bahasa Yunani diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dalam bahasa Arab disebut falsafah, yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Istilah filosofian memiliki akar kata filien yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Sedangkan seseorang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut filsuf atau filosof. Sumber filsafat adalah manusia, akal, dan kalbu manusia.